Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Malam. Untuk cerita kali ini kita akan membawakan kisah tentang kuntilanak hijau. Dan sebelum kita lanjut dalam inti ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Suara Malam. Dan bagi teman-teman yang mempunyai cerita bisa berbagi di channel Suara Malam, bisa kirim melalui email yang tertera di dalam deskripsi. Baik, dan seperti apa kisah untuk kali ini, langsung saja kita lanjut ke dalam inti ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita itu tentang kuntilanak hijau, sosok menyeramkan yang konon menghantui hutan dan sering menampakkan diri di malam bulan purnama. Orang-orang desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati hutan malam tiba. Berdasarkan cerita turun-temurun, kuntilanak hijau adalah seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang gadis desa yang dikenal karena kecantikannya luar biasa. Namun, kecantikannya itu justru menjadi malapetaka. Pada suatu hari, seorang pria kaya dan kuasa yang tinggal di kota terobsesi dengan Sari. Dia berusaha memaksa Sari untuk menjadi istrinya, tetapi Sari menolak dengan tegas. Pria itu tidak menerima penolakan dan menuduh Sari melakukan ilmu hitam. Dengan kekuasaannya, dia menghasut penduduk desa untuk menangkap dan menghukum Sari. Dalam keadaan putus asa, Sari melarikan diri ke dalam hutan. Namun penduduk desa yang termakan fitnah mengejar hingga ke tengah hutan. Di sebuah pohon besar, Sari akhirnya tertangkap. Penduduk desa mengikatnya di pohon itu dan membakarnya hidup-hidup. Sebelum api melahap tubuhnya, Sari mengutuk semua yang telah menghancurkan hidupnya. "Aku akan kembali," katanya dengan suara penuh dendam. "Dan aku akan membuat kalian merasa penderitaan yang sama." Setelah kejadian itu, desas-desus mulai menyebar tentang penampakan wanita dengan gaun hijau yang melayang di sekitar pohon besar hutan. Penduduk desa percaya bahwa roh Sari telah berubah menjadi kuntilanak hijau yang sekarang menghantui siapa saja yang berani memasuki wilayahnya. Rani, seorang gadis muda yang penuh rasa ingin tahu, tidak percaya pada cerita itu. Baginya itu hanyalah kisah untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar, Rani memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos. Dia mengambil senter dan masuk ke dalam hutan. Awalnya semuanya terasa tenang. Angin malam berdesir pelan, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya menemani langkah Rani. Namun semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, suasananya berubah. Udara menjadi dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitarnya. Tiba-tiba Rani mendengar suara tawa lembut di kejauhan. Suara itu terdengar seperti wanita, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Suara itu menggema, seolah datang dari segala arah. Rani berhenti sejenak, merasa bulu kuduknya berdiri. Namun rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju. Tengah hutan, Rani menemukan sebuah pohon besar dengan ayunan tua yang tergantung di salah satu dahannya. Ayunan itu bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Saat Rani mendekat, dia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di atas ayunan ada seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan gaun hijau pucat yang berkibar di bawah cahaya bulan. Wajahnya tertunduk sehingga Rani tidak bisa melihat jelas. "Permisi, siapa Anda?" tanya Rani dengan suara gemetar. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala dan senyum yang mengerikan. "Kamu datang mencariku?"
Tanyanya dengan suara terdengar seperti bisikan ribuan suara sekaligus. Rani merasa kakinya terpaku di tempat. Wanita itu berdiri dari ayunan dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata kuntilanak hijau. Suaranya menggema di seluruh hutan. Dalam kepanikan, Rani berbalik arah dan berlari sekuat tenaga. Namun, suara tawa itu terus mengikuti di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan menyadari bahwa wanita itu kini mengejarnya, melayang dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Rani hampir mencapai hutan, kakinya tersandung akar pohon dan dia terjatuh. Saat dia berbalik, kuntilanak hijau itu sudah ada di depannya, menatapnya dan senyum menyeramkan. Rani menutup matanya, berharap semuanya itu hanyalah mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya, dia sudah berada di tepi hutan dengan para penduduk desa yang mengelilinginya. Mereka berkata bahwa mereka menemukannya pingsan di dekat jalan setapak. Sejak malam itu, Rani tidak pernah lagi meremehkan cerita tentang kuntilanak hijau. Namun dia juga tidak pernah menceritakan detail tentang apa yang sebenarnya dia lihat di dalam hutan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rani menemukan dirinya sering dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia selalu berada di sebuah kamar gelap dengan cermin besar di depannya. Pada suatu malam ketika Rani terbangun dengan keringat dingin, dia memutuskan untuk memeriksa cermin besar di kamarnya. Dia berdiri di depan cermin, memperhatikan bayangan sendiri yang terlihat lelah, tetapi sesuatu terasa tidak beres. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Ketika Rani mengangkat tangan, bayangan itu tetap hidup. Ketika Rani mengangkat tangan, bayangan itu tetap diam. Mata bayangan itu kemudian menatap langsung ke arahnya, dan senyum lebar yang mengerikan muncul di wajahnya. Bayangan itu berbicara. "Meskipun mulut Rani tidak bergerak, kamu tidak bisa lari dariku, Rani. Aku selalu ada." Suaranya sama seperti kuntilanak hijau yang dia dengar di hutan. Dalam kepanikan, Rani mundur dan menjatuhkan lampu di meja. Ketika lampu pecah, ruangan menjadi gelap, namun mata merah dari bayangan itu tetap bersinar di dalam cermin, menatapnya dengan intensitas yang membuatnya membeku di tempat. Tawa lembut mulai terdengar, dan cermin itu perlahan retak, seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Rani berteriak sekuat tenaga, dan para tetangga yang mendengar suaranya langsung mendatang. Mereka menemukan Rani tergeletak pingsan di lantai kamarnya, sementara cermin di ruangan itu telah hancur menjadi serpihan kecil. Sejak malam itu, Rani tidak pernah lagi tidur di kamarnya dan cermin-cermin di rumahnya ditutup dengan kain hitam. Namun kejadiannya tidak pernah berhenti di situ. Suatu malam, Rani berada di kamar mandi untuk mencuci mukanya. Ketika dia mengangkat wajah dan melihat ke cermin kecil di atas wastafel, dia membeku. Di balik bayangannya sendiri, terlihat sosok kuntilanak hijau berdiri di sudut ruangan, tersenyum lebar. Rani berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Dengan tangan gemetar, dia kembali menatap cermin. Sosok itu kini lebih dekat, seolah-olah merayap mendekati cermin dari dalam. Rambut panjangnya menjulur keluar, menembus kaca seperti ular yang hidup. Lampu kamar mandi tiba-tiba menjadi kedap-kedip dan suara tawa lembut itu kembali terdengar. Rani mencoba keluar dari kamar mandi, tetapi pintu tidak mau terbuka. Sosok itu kini menempel di permukaan cermin, menatap langsung ke arah dengan mata menyala. "Kau tidak bisa lari dariku," suara itu berbisik ke telinganya. Meski tidak ada siapapun di belakangnya, dengan kekuatan penuh, Rani memukul cermin dengan botol sabun hingga pecah. Potongan kaca jatuh berserakan dan suara itu hilang digantikan oleh keheningan yang menunggu. Tapi Rani tahu sosok itu masih mengawasinya, dan bayangan-bayangan tidak bisa dihindari. Rani akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menemukan seseorang dukun
terkenal yang tinggal di desa tersebut. Dukun itu seorang wanita tua dengan mata tajam. Mendengarkan cerita Rani dengan serius, kuntilanak hijau tidak akan berhenti mengganggu sampai kutukan selesai, kata sang dukun. Rani bertanya, bagaimana cara mengakhiri teror ini? Sang dukun memberitahu bahwa roh kuntilanak hijau hanya akan tenang jika dendamnya terhadap desa asalnya selesai. Kau harus kembali ke tempat di mana dia dibakar hidup-hidup dan meminta maaf atas nama yang orang-orang telah menyakitinya. Dengan penuh ketakutan, Rani setuju. Pada malam bulan purnama berikutnya, ditemani oleh sang dukun, Rani kembali ke pohon besar di tengah hutan. Mereka membawa sesajen berupa bunga melati, dupa, dan air suci. Sang dukun mulai ritual, membacakan mantra-mantra kuno yang bergema di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan suara tawa menyeramkan kembali terdengar. Sosok kuntilanak hijau muncul melayang di udara dengan mata merah yang menatap tajam ke arah mereka. Kenapa kalian di sini? Suara menggema penuh amarah. Rani dengan tubuh gemetar maju ke depan. Aku datang untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan orang-orang desa kepadamu. Mereka salah dan aku berharap kau bisa menemukan kedamaian. Kuntilanak hijau menatap Rani dengan tajam. Perlahan, amarah di matanya mereda. Kuntilanak hijau menatap Rani dengan tajam. Perlahan, amarah di matanya mereda. Sosoknya mulai memudar dan sebelum menghilang sepenuhnya, dia berkata, engkau berani dan tulus, tapi ingat, dendam tidak pernah benar-benar mati. Setelah malam itu, teror kuntilanak hijau di desa berhenti. Namun Rani tahu bahwa cerita ini belum berakhir sepenuhnya. Hutan tetap menjadi tempat yang tabu dan di bayang-bayang pohon besar itu terus mengingatkan siapa saja yang melihatnya tentang tragedi. Dan oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Dan tulis komentar kalian di dalam kolom komentar. Nantikan kisah-kisah horor lainnya tetap di channel Suara Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.